Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis, komunis, dan berdiri dari tahun 1922 sampai 1992. Federasi tersebut bernama Republik Sosialis Soviet atau RSS. Awalnya federasi RRS ini hanya berdiri di atas 4 negara saja, yakni Rusia, Soviet Federated Socialist Republic atau Rusia, SFSR, Transcaucasia, SFSR, Ukrainian SSR, dan Belorusian SSR. Berawal dari 4 negara, kemudian Uni Soviet berkembang menjadi 15 negara pada tahun 1956, yang terdiri dari Armenia, Azerbaijan, Bielorusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis, hingga tahun 1990. Uni Soviet berdiri tepat setelah terjadinya Revolusi Oktober, yakni pada 24 Oktober 1917. Pasca revolusi, Uni Soviet yang berawalnya memiliki paham sosialisme berkembang menjadi paham komunisme. Kala itu juga Uni Soviet di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin mengukuhkan diri sebagai negara komunis. Kemudian pada tahun 1919, Vladimir Lenin bahkan membentuk Komintern Komunis Internasional yang nantinya bertugas menyebarkan paham komunis di seluruh dunia. Pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin, pemerintah berusaha mematahkan sistem patriarki keluarga, yakni dengan memberikan kebebasan hak politik kepada para wanita. Bahkan, Vladimir Lenin juga menjalankan adanya New Economic Policy, NEP, di mana para petani dibebaskan dari segala pungutan dan memperbolehkan mereka untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Sistem NEP tersebut tentu saja menguntungkan pihak petani dan bahkan mampu menghidupi perekonomian Uni Soviet. Namun, setelah Vladimir Lenin meninggal dunia, kepemimpinan Uni Soviet kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, Joseph Stalin justru membuat rencana 5 tahun, yakni dengan mengubah penghapusan sistem NEP, adanya industrialisasi besar-besaran, kolektivitas petani, hingga mengontrol seluruh ekonomi. Pada masa kepemimpinan Joseph Stalin ini, justru kekejaman pemerintahan komunis yang paling dirasakan. Bahkan dirinya tak sungkan untuk menindas hingga melenyapkan para saingan politiknya. Joseph Stalin mengadopsi langkah Adolf Hitler, yakni dengan mendirikan kamp khusus bagi para pembangkangnya yang diberi nama Gulag. Kamp tersebut didirikan untuk mencegah adanya upaya berbahaya yang mengancam kedudukan Joseph Stalin. Bahkan, Joseph Stalin melakukan pembersihan dengan menerapkan deportasi besar-besaran bagi para etnis minoritas yang menempati kawasan Asia Tengah dan Siberia. Sekitar tahun 1936 hingga 1952, upaya pembersihan tersebut berhasil mendeportasi sekitar 3 juta manusia. Setelah Joseph Stalin meninggal, kepemimpinan terus berlanjut hingga Mikhail Gorbachev. Pada era kepemimpinan ini, Mikhail Gorbachev merumuskan sebuah kebijakan tentang perestroika dan glasnost. Ini berkaitan dengan mengubah kebijakan sosial dan ekonomi demi kemajuan Uni Soviet. Di bidang sosial, yakni dengan meningkatkan disiplin kader partai dan pekerja, juga adanya kampanye anti konsumsi alkohol. Lalu di bidang ekonomi, yakni perdagangan internasional dan investasi asing yang ketat akan dikurangi sedikit demi sedikit. Selain itu, adanya pengurangan kontrol negara pada perusahaan-perusahaan. Sementara itu, kebijakan glasnost ini berkaitan dengan kemudahan publik dalam mengakses informasi secara bebas dan menghilangkan sensor yang sebelumnya telah diberlakukan. Pada pasal 72 Konstitusi Uni Soviet berisi tentang negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Atas dasar pasal tersebut, menjadikan satu persatu negara bagian menjadi lepas. Akibat adanya pasal 72 Konstitusi Uni Soviet yang telah dijelaskan sebelumnya, menjadikan satu persatu negara bagian melepaskan diri dan membentuk negara mereka sendiri. Sebenarnya, runtuhnya Uni Soviet tidak semata-mata disebabkan oleh pasal 72 tersebut. Ada banyak faktor yang menjadi Uni Soviet runtuh. Hingga akhirnya
Pada 19 Agustus 1991, kelompok konservatif yang kala itu dipimpin oleh Wakil Presiden Gennady melancarkan aksi kudeta terhadap kepemimpinan Mikhail. Aksi kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh kelompok radikal yakni Boris Yeltsin. Meskipun Mikhail Gorbachev selamat dari aksi kudeta, tetapi dirinya harus menghadapi kesulitan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet. Selain itu, kelompok militer juga menjadi terpecah belah. Bahkan negara-negara bagian juga banyak yang menuntut kemerdekaan. Akhirnya Mikhail Gorbachev mengundurkan diri dan menyebabkan kekosongan pemerintahan. Kemudian Boris Yeltsin selaku pemimpin kaum radikal mengambil alih kekuasaannya. Namun, tindakan tersebut tidak didukung oleh beberapa negara bagian, terutama Latvia, Georgia, Lituania, Estonia, dan Moldova. Yang kemudian negara-negara bagian tersebut memisahkan diri dari Uni Soviet dan memperoleh kemerdekaannya. Atas adanya berbagai konflik tersebut, akhirnya pada 6 September 1991, Uni Soviet dibubarkan. Uni Soviet yang runtuh tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa negara yang berdaulat dan menjadikan Federasi Rusia sebagai pewaris kebesaran dari Uni Soviet. Negara-negara yang sebelumnya berada di bawah Uni Soviet, kecuali negara Balkan, kemudian membentuk organisasi Commonwealth of Independent States atau CIS di bawah pimpinan Rusia. Faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, kegagalan paham Marxisme, komunisme, dan dampak Perang Dingin. 2. Kebijakan perestroika dan glasnost. Yang ketiga yaitu permisahan diri negara bagian dari Uni Soviet. Yang keempat, yang terakhir yaitu bubarnya Pakta Warsawa. Dampak dari runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama ada berakhirnya Perang Dingin di antara blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Yang kedua yaitu negara-negara komunis berubah menjadi negara demokrasi. Yang ketiga yaitu berkurangnya kecemasan dunia akan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Yang keempat yaitu Amerika Serikat tampil sebagai negara adidaya. Yang kelima yaitu tumbangnya paham komunisme di beberapa negara Eropa Timur.